Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Teman-teman yang masih senantiasa setia menonton channel Asbab Saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia selalu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya belajar kita. Kali ini sudah memasuki pembahasan tentang makrifat ya. Cuma di lapangan kadang-kadang ada terjadi kesalahpahaman ya, sehingga banyak orang-orang yang belajar hakikat makrifat akhirnya meninggalkan syariat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan contoh kisah ya tentang orang-orang yang sudah memiliki makrifat, bukan makrifat biasa-biasa saja, tetapi dia mempunyai ilmu makrifat yang tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba dongeng cerita ya tentang kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi mungkin teman-teman sudah sering ya dengar nama Sayyidina Bilal ini. Sayyidina Bilal dulunya adalah seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, harta tidak ada, bahkan diri dia pun tidak ada harganya. Jadi saking rendahnya itu, ketika majikannya mau naik kuda atau naik unta, maka Sayyidina Bilal ini disuruh bungkuk atau merunduk supaya dijadikan pijakan majikannya ketika naik kendaraan kuda atau unta. Ini saking rendahnya harga diri Bilal di mata majikannya. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW sudah mendapatkan perintah untuk mengenalkan Allah SWT, itu dengan mendakwahkan Allah SWT kepada orang-orang, maka tibalah waktunya baginda Nabi Muhammad SAW datang kepada Sayyidina Bilal. Kemudian di situ diceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Intinya adalah ilmu mengenal Allah. Kalau bahasa kita ini ya makrifat ya. Sehingga tertanam dalam hati Sayyidina Bilal ini ada keyakinan kepada Allah SWT yang kuat. Akhirnya dia menyatakan beriman kepada Allah SWT, mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian mengakui juga baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Intinya adalah dia masuk Islam. Singkat cerita, ketika majikannya tidak suka karena melihat Sayyidina Bilal ini sudah beriman kepada Allah, tidak mau menyembah lagi berhala-berhala. Akhirnya dipaksa oleh majikannya supaya kembali lagi kepada agama yang lama. Karena ada kekuatan iman, keyakinan yang kuat tentang kehebatan Allah dalam hatinya, maka Sayyidina Bilal tetap tidak mau merubah keyakinan. Keyakinannya tetap hanya kepada Allah SWT. Karena dibujuk-bujuk, dipaksa tidak mau, akhirnya Sayyidina Bilal ini disiksa oleh majikannya. Singkat cerita diikat tangannya, kakinya,
kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ketika siang dijemur yang panas terik. Sebagaimana kita tahu kalau di Arab sana itu kalau panas sangat ya. Ditaruh, dijemur, kemudian ditimpa dengan batu. Supaya apa? Supaya Sayyidina Bilal ini kembali kepada menyembah berhala lagi. Tetapi Sayyidina Bilal tetap tidak mau. Sudah ditimpa batu, ketika malam dicambuk, disiksa. Tapi tetap tidak mau merubah keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang disembah. Ketika siang besoknya lagi, diikat lagi, dijemur lagi, ditimpa batu lagi, dicambuk juga. Tidak ada merubah keyakinan Sayyidina Bilal ini. Bahkan ketika ditawarkan, pokoknya kalau dia melepaskan agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia akan bebas. Tetap tidak mau. Akhirnya dicambuk lagi. Sampai tidak ada sampai tidak ada kekuatan lagi. Karena tidak dikasih makan, minum, tapi disiksa. Malamnya ditambuk, siangnya dijemur, ditimpa batu lagi. Yang keluar daripada Sayyidina Bilal adalah ahad. Dia mengakui tentang keesaan Allah SWT. Akhirnya dengan kasih sayang Allah SWT, akhirnya Allah SWT kirim Sayyidina Abu Bakar untuk membeli Sayyidina Bilal ini supaya akhirnya dibebaskan. Jadi ini di awal-awal baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang Allah SWT. Kalau bahasa kita ya tentang makrifat, bagaimana mengenal Allah SWT. Sehingga tertanam dalam hati Sayyidina Bilal ini keyakinan kepada Allah SWT. Jadi hikmahnya daripada Sayyidina Bilal ini ditimpa dengan batu panas, maka alim ulama katakan paru-parunya membesar, besar akhirnya dia bisa mengeluarkan suara yang begitu kuat, begitu panjang hingga terdengar sampai jauh ketika dia mengumandangkan azan. Jadi Sayyidina Bilal ini ketika sudah mengenal ilmu, mengenal Allah, dia tidak melupakan sholat ya. Bahkan justru menjadi orang yang mengumandangkan azan supaya orang-orang sholat. Ini jadi pelajaran bagi kita yang ingin belajar ma'rifat. Maka jangan tinggalkan sholat. Ini Sayyidina Bilal ini orang-orang yang paling yang termasuk daripada sahabat-sahabat yang tinggi keimanannya. Pernah satu hari ketika Sayyidina Bilal kedapatan baginda Rasulullah sedang mengumpulkan makanan. Maka ditanya, wahai Bilal, apakah ini? Maka Sayyidina Bilal katakan, ini adalah makanan yang disimpan untuk keperluan besok sampai untuk beberapa hari. Karena biasanya Sayyidina Bilal ini hanya membawa roti kecil. Seperti dikatakan itu rotinya saking kecilnya itu bisa diletakkan dicepit dengan ketiak karena saking kecilnya. Tapi pada waktu itu dia mengumpulkan makanan yang banyak dengan tujuan untuk persiapan sampai beberapa hari.
Tapi kemudian ditegur oleh baginda Rasulullah SAW bahwa apakah kamu tidak yakin bahwa Allah SWT akan memberi rezeki besok harinya? Ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya disedekahkan lagi. Jadi yang dikehendaki baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana Sayyidina Bilal ini punya keyakinan bahwa supaya tidak tidak yakin kepada Allah SWT, tidak bergeser keyakinan kepada Allah SWT masalah rezeki. Supaya setiap orang, setiap makhluk pasti dapat rezeki daripada Allah SWT. Cuma ketingkatan kita ini ada yang boleh supaya kita mengumpulkan makanan ya, menyimpan makanan atau menyimpan uang untuk keperluan beberapa bulan seperti itu ya. Itu tergantung ke tingkat daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Nanti teman-teman nyoba seperti Bilal ini langsung sekali makan cuma satu aja, tidak mau menyimpan, akhirnya karena keyakinan kita kurang, akhirnya menjadi masalah. Jadi baginda Rasulullah menegur kepada Sayyidina Bilal ini karena memang Sayyidina Bilal ini adalah makomnya, levelnya sudah tinggi, ma'rifatnya, keimanannya sudah tinggi. Maka baginda Rasulullah SAW ini tidak suka jika ada makanan-makanan yang disimpan oleh Sayyidina Bilal. Dan akhirnya apa? Akhirnya sebelum meninggal Sayyidina Bilal ini, Allah SWT angkat derajatnya menjadi seorang gubernur ya. Jadi intinya daripada kisah ini adalah yang mau diambil pelajaran ada, walaupun Sayyidina Bilal ini mempunyai keyakinan kepada Allah SWT ya kan, yang kuat, pengenalan kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah ini tinggi, tetap dia melaksanakan ibadah sholat. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW pernah bermimpi, dan mimpinya baginda Nabi Muhammad SAW ini mimpi yang hak ya, nyata ya. Ketika itu baginda Rasulullah SAW mendengar suara sandal Bilal di surga. Maka besoknya ditanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau buat sehingga sandalmu ini, terompahmu ini terdengar di surga? Padahal Sayyidina Bilal masih hidup. Maka Sayyidina Bilal mengatakan bahwa dia senantiasa menjaga wudhu. Jika batal wudhu, dia sholat sampai yang dia mampu. Jadi sholatnya seperti sholat biasa, bukan sholat hanya eling aja ya, tapi sholat seperti sholat syukur wudhu gitu ya, bersyukur bahwa dia sudah berwudhu. Jadi itu salah satu daripada kelebihan Sayyidina Bilal, yang mana dia memiliki ma'rifat yang tinggi, keyakinan tinggi kepada Allah SWT, tetap tidak meninggalkan syariat. Bahkan dia dikenal menjadi muazin karena suaranya yang keras, yang lantang, yang mana sudah kita dengar, sudah kita tahu bahwa azan ini adalah suatu panggilan untuk mengajak orang-orang tak sholat berjamaah. Nah, jadi maka teman-teman yang belajar ma'rifat atau sudah belajar atau mau belajar ma'rifat, usahakan jangan tinggalkan sholat, yang laki-laki khususnya sholat berjamaah di masjid. Jadi sementara itu saja. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi dengan video-video persembahan asbab saja selanjutnya. Semoga tetap sehat, kaya raya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.